PPDB ya, penerimaan peserta didik baru di sekolah kita. Ibu-ibu, hari ini kita akan diskusi terkait dengan strategi PPDB yang akan dilakukan di sekolah kita. Kira-kira ini menurut ibu-ibu, yang pertama yang kita diskusikan adalah apakah di proses PPDB nanti kita akan bisa melalui kegiatan-kegiatan yang kita rencanakan, yang kita laksanakan, kira-kira kita bisa tidak mengenal kebutuhan peserta didik. Kira-kira bagaimana menurut ibu-ibu semua? Bisa Bu, karena Bu pada kegiatan PPDB kami jadi tahu Bu mana anak yang suka diajak keluar kelas untuk keliling sekolah, dan juga tahu mana anak yang suka menonton jika diputarkan video. Iya. Itu saja Bu. Iya. Bu Iza ada yang mau disampaikan? Silakan. Nah, berarti Bu, kalau siswa seperti itu dia memiliki gaya belajar visual. Gaya belajar visual itu adalah gaya belajar dia lebih memahami sesuatu jika dia melihat. Seperti contohnya tadi Bu Iin menampilkan video. Iya. Dari Bu Iin dan Bu Iza kita sudah mendapatkan sedikit gambaran ya bahwa dalam pelaksanaan PPDB yang kita laksanakan nanti sedikit banyak kita akan tahu apa sih kebutuhan peserta didik kita gitu kan. Kemudian terkait dengan masalah calistung ini, menurut ibu-ibu semua, apakah calistung itu masih bisa kita laksanakan untuk proses PPDB di sekolah kita nanti? Gimana? Iya, silakan Bu Sardia. Kalau menurut saya PPDB pada teks calistung tidak relevan lagi karena penguatan transisi PAUD harus meningkatkan peserta didik secara holistik. Iya. Itu saja Bu. Iya. Bu Sadiana silakan. Menurut saya Bu, saya setuju dengan pendapat Ibu Sardia karena dalam PPDB ini teks calistung itu memang tidak relevan lagi. Maka dari itu kita harus meningkatkan lagi peserta didik kita secara holistik. Ya, berarti masih banyaklah kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan selain calistung gitu ya. Kira-kira pertanyaan berikutnya, kira-kira kegiatan apa yang bisa kita lakukan selain calistung itu menurut ibu-ibu di proses PPDB sekolah kita nanti? Sebenarnya Bu, kemampuan anak itu bukan kita lihat dari kemampuan calistung aja. Ada kemampuan sosial, motorik dia, fisik, dan jadi kita bisa melakukan beberapa game untuk melakukan penilaian terhadap anak-anak. Iya, bisa game-game ya Bu Mardalena ya. Ada lagi kira-kira ibu-ibu kegiatan yang bisa kita lakukan? Ada juga dengan mengenal kebiasaan anak yang dilakukan di sekolah kita Bu, seperti sholat berjamaah, buang sampah pada tempatnya, dan upacara bendera. Iya. Ada lagi kira-kira ibu-ibu? Bu Siti silahkan. Selain itu masih ada program sekolah, misalnya ekstrakurikuler Bu. Misalnya minat anak itu ada yang pengen jadi polisi, pengen jadi dokter. Jadi di sekolah itu dia bisa mengikuti program misalnya ekstrakurikuler itu contohnya pramuka. Berarti kalau misalnya pengen jadi polisi berarti dia lebih aktif ke bidang pramukanya Bu. Baik. Terima kasih ibu-ibu dari beberapa ide yang saya tangkap dari ibu-ibu sekalian, berarti masih banyak sekali kegiatan-kegiatan alternatif yang bisa kita lakukan ya untuk meningkatkan, untuk mengoptimalkan kemampuan anak di pada proses transisi PAUD ini. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menguatkan transisi PAUD itu. Terima kasih ibu-ibu. Ada lagi yang mau disampaikan pada saat ini? Dipersilakan. Cukup ya. Baik, mungkin diskusi hari ini cukup sekian. Kita akan tindak lanjuti dengan proses perencanaan bagaimana merancang sebuah kegiatan untuk proses PPDB di sekolah ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan nanti bisa membuat kita bisa meningkatkan atau menjembatani proses penguatan transisi PAUD ke SD ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.